Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Yang terhormat Bapak Aswar SPD. Dan yang saya banggakan teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya selaku pembawa acara hari ini untuk membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan. 5. Penyampaian materi. Dan 6. Penutup. Baiklah, kita akan langsung ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pesantren kilat hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Apriansyah dan sari tilawah oleh Elvina Marsalia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن
تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Apriansyah dan Sari Tilawah oleh Elvina Marsalia. Kepada mereka diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Aswar, SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Kelihatan muka saya, Bu? Iya, kelihatan benar suara saya. Suaranya belum muncul. Jauh, Pak. Jauh, Iya, Bu. suaranya jauh betul, Bu. Pak. Nah, gimana, Bu? Belum kedengaran, Pak. Belum kedengaran? Ya. Cek. Iya, Pak, belum ada. Belum muncul. Sabar, Bu. Iya, kurang nyaring. Sudah ada tapi kecil. Oh, kecil sekali. Iya. Gimana, Bu? Masih kecil ya? Iya, masih kecil juga, Pak. Sambil cari sinyal ya, Pak. Ya. Oh ya, Headsetnya keras. jadi tidak bagus, Bu. Nah, keras juga suaranya, Bapak. Cek. Ya, kedengaran. Bagus sudah? Ya, siap. Bagus. Silakan, Pak.
Oh, maaf, background saya tidak bagus, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqq warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur atau yang mewakili. Kepada Bapak atau yang mewakili saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi ini kita masih diberi kesehatan hingga mampu mengikuti kegiatan ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat. Yang saya hormati Bapak Aswar M. Aswar SPD, Bapak Ibu Dewan Guru dan peserta didik SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur yang kami banggakan. Ramadan kali ini patut kita syukuri walau masih dalam kondisi pandemi, karena tahun lalu justru kita tidak bisa melaksanakan kegiatan yang semacam ini. Kami berharap kita semua dapat mengikutinya dengan baik hingga nanti di akhir. Rencana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Jadi dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Nah, untuk minggu depan kemungkinan setiap hari Jumat selama bulan Ramadan kita akan melaksanakan kegiatan pesantren. Bulan Ramadan penuh berkah dan juga penuh ampunan. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menjalankan ibadah dengan semangat, ikhlas, dan juga dengan hati yang bahagia, agar beban lapar dan haus menjadi berkah dan juga berlipat pahala. Saya menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada hari ini, dan juga Pak Ustadz, Pak Aswar, mau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang hadir pada hari ini, karena Bapak Kepala Sekolah tidak bisa bersama kita karena ada kegiatan yang sama di jam yang sama di lain tempat. Jadi beliau mengamanatkan kepada saya untuk membuka kegiatan pesantren kilat ini. Di atas izin, mohon izin atas nama Bapak Kepala Sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan
pesantren kilat di SMA Negeri 1 Tanjung Pales Timur tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan oleh Ibu Sumaryani SPD sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Aswar SPD dengan tema akhlak kepada diri sendiri, orang tua, guru, dan masyarakat. Untuk Bapak dipersilahkan. Bismillah. Bagus suara saya, Bu. Siap, Pak. Termasuk Liga Dandut. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ja'ala syahra Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, amma ba'd. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak mampu mendefinisikan lagi. Salawat beriringan salam penuh berkah kita sanjung sajikan kepada sosok makhluk Allah yang paling istimewa, yaitu Nabiullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakasis. Ini orang-orang nyebutnya gitu, Bu. Mingkat-mingkat. Wakasis. Nah, Ibu Sumaryani SPD. Tadi juga saya lihat ada Ibu Wakakur, Ibu Titin Lestari. Mohon maaf apabila tidak bisa disebutkan satu persatu karena saya pakai HP kentang. Layarnya tidak semua kena, Bu. Jadi ada tadi juga Pak Abdan. Ada Wakahumas baru. Wakahumas. Pak Ali yang sah, Aki, Sarjana Pendidikan. Iya. Bu Asnawati, Guru BK. Oke. Sebenarnya ini bukan ceramah. Yang pertama, belum makom saya. Yang kedua, ini cuma rasanya seperti jumpa dengan kawan lama. Jumpa kembali dengan rumah yang lama. Mungkin ada Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak sempat ketemu, mungkin bersyukur tidak sempat ketemu saya. Oke, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, siswa-siswi sekalian yang mungkin cuman sebagian kecil yang kenal dengan saya. Sebelum kita lanjut, gimana pepatah mengatakan, dari mana datangnya koran kalau bukan dari wartawan? Dari mana datangnya pertemanan kalau bukan dari perkenalan? Nah, adik-adik sekalian, nama saya Muhammad Aswar. Sekarang saya di Muara Wahau. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Hadirin, Bapak Ibu yang saya muliakan, serta adik-adik siswa sekalian yang sama-sama mengharapkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Tema hari ini yaitu tentang akhlak. Dalam hal ini akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada guru dan orang tua, serta akhlak kepada masyarakat. Rasulullah SAW pertama kali diutus ke permukaan bumi, bagaimana firman Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Allah, aku tidak mengutus engkau Muhammad ke permukaan bumi liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa akhlak manusia? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di sebuah sisi, di sebuah bangsa yang akhlaknya tidak bisa dikatakan manusiawi. 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang mungkin tidak ada dalam Google Maps, lahir sebuah proyek yang sangat raksasa, yang sangat besar, yaitu mengubah akhlak daripada kaum jahiliyah menjadi kaum yang Islamiyah. Kaum jahiliyah pada saat itu benar-benar bisa dikatakan bahwa tidak memiliki akhlak. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan yang mereka buat sendiri sesuai dengan kekayaan mereka. Yang kaya raya mungkin membuat Tuhan berhala dari emas, kemudian disembah. Orang yang setengah kaya membuat Tuhan dari perak, kemudian disembah. Masyarakatnya yang hampir miskin buat Tuhan berhala dari kayu, kemudian disembah. Ada juga masyarakat yang miskin sekali, membuat Tuhan dari tepung terigu yang dijadikan adonan, kemudian disembah. Pada saat lapar, Tuhannya dipretelin. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali kepada pembahasan yang pertama, yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Ada beberapa akhlak terhadap diri sendiri yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, beretika dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maksud daripada beretika dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya, terutama dengan datangnya bulan suci Ramadan, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah tentang sebuah nasihat dari sahabat Rasul yang bernama Salman kepada Abu Darda. Pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Pada saat itu termasuk Salman dan Abu Darda. Salman dari kaum muhajirin dan Abu Darda dari kaum ansar. Pada saat mereka sudah bersaudara, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, suatu ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, yang kemudian pada saat itu Salman tidak berjumpa dengan Abu Darda di rumahnya, akan tetapi berjumpa dengan istrinya, bahwa Abu Darda tidak lagi di tempat. Pada saat itu Salman menunggu kedatangan daripada Abu Darda. Kemudian setelah Abu Darda datang, dijamu sebagaimana tamu menjamu saudaranya. Kemudian bahkan sampai Salman bermalam
di rumah Abu Darda. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian aneh pada saat malam hari. Kebiasaan daripada Abu Darda, siang beliau puasa, malam beliau tahajud. Pada saat siang hari menjamu daripada Salman tidak mau mencicipi karena Abu Darda tidak ikut makan daripada jamuan daripada Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Inni shaim, saya sedang berpuasa." Salman mengatakan, "Saya tidak akan mencicipi jamuanmu sebelum engkau ikut makan bersama saya." Karena Abu Darda merasa bahwa Salman adalah saudara muslim, kemudian dibatalkan puasanya demi untuk makan bersama dengan Salman. Di malam hari, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kebiasaan daripada Abu Darda, setelah sholat Isya, beliau tidur sedikit, kemudian bangun untuk sholat tahajud. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Salman, menarik tangan Abu Darda, kemudian menyuruhnya kembali untuk tidur. Karena keseringan sholat tahajud, Abu Darda tidur kembali sedikit, kemudian terbangun lagi untuk sholat tahajud. Akan tetapi, Salman menarik tangan kembali Abu Darda, sehingga mereka tidur kembali. Begitu seterusnya, sampai sepertiga malam terakhir, mereka melakukan sholat tahajud secara berjamaah. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sebelum Salman meninggalkan rumah Abu Darda pada keesokan harinya, Salman memiliki pesan yang mungkin bisa kita jadikan pegangan hidup. Nasihat Salman kepada Abu Darda yang pertama, "Ya sahibati, inna li rabbika alaika haqqan." Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu, kata Salman. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala punya hak kepada kita, sehingga kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus beramal, dan lain sebagainya. Itu adalah hak Allah kepada kita. Kemudian nasihat yang kedua, wali nafsika alaika haqqan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kata Salman, dan dirimu dan atas dirimu memiliki hak atas perilakumu. Maksudnya adalah tubuh itu juga memiliki hak atas diri kita. Tidak hanya serta-merta kita melakukan ibadah sepanjang masa, misalnya sholat tidak kenal waktu, seperti yang dilakukan oleh Abu Darda, baru sedikit tidur, kemudian sholat tahajud. Maksud daripada Salman adalah penuhi dulu hak diri sendiri. Makanya kita di dalam Islam, sholat tahajud itu dianjurkan pada saat sepertiga malam terakhir. Karena agar supaya hak diri sendiri untuk istirahat dulu sudah maksimal, kemudian penuhi hak Allah. Kemudian yang selanjutnya, pesan yang ketiga daripada Salman, wali ahlika alaika haqqan. Dan keluargamu punya hak atas dirimu. Maksudnya di sini adalah ketika Abu Darda setiap harinya dilakukan hanya berpuasa, maka dia tidak akan memiliki waktu yang banyak kepada keluarganya. Makanya Islam juga kita mengajarkan bahwa ketika kita berpuasa, kita tidak dianjurkan untuk berpuasa setiap hari. Makanya ada yang dinamakan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka.
Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir kata Salman kepada Abu Darda, fa'atikul ladzi haqqin haqqa. Maksudnya adalah penuhi semua hak-hak yang Allah berikan kepada kita. Penuhi hak Allah, penuhi hak diri sendiri, kemudian penuhi hak daripada keluarga. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, kisah masih berlanjut. Abu Darda tidak terima dengan nasihat yang disampaikan oleh Salman, hingga akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan mulai daripada Salman menyuruhnya untuk berbuka puasa, kemudian menarik tangannya pada saat ingin sholat tahajud di awal malam, dan lain sebagainya dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah menyikapi hal ini? Kata Rasulullah, Sodaqah Salman. Salmanlah yang benar. Nah, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, di sini dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa semua memiliki hak. Artinya adalah kita harus pandai untuk mengatur hak-hak tersebut. Hak Allah, hak diri sendiri, begitu pula dengan hak keluarga. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri, yaitu memaksimalkan potensi diri. Maksud daripada memaksimalkan potensi diri, jangan sampai kita menjadi orang, terutama adik-adik siswa sekalian, menjadi siswa yang apatis. Misalnya ada kegiatan di sekolah, biarlah ketua OSIS yang bikin. Saya tinggal terima beres. Padahal di dalam diri kita punya potensi yang sangat besar untuk kita kembangkan. Nah, tempatnya di sekolah. Apalagi di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, siswa harusnya sangat bersyukur karena punya wakasis yang sangat peduli terhadap siswanya. Aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan kesiswaan, sehingga sebenarnya tinggal siswa yang pandai-pandai mencari di mana potensi saya. Jangan menjadi siswa yang apa-apa diam saja. Gunakan potensi diri. Jangan sampai hanya mengandalkan orang lain, apalagi mengandalkan kekayaan orang tua misalnya, padahal dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ada quotes yang pernah Ali bin Abi Thalib sampaikan, laisal fata man yaqulu hadza abi walakinnal fata man yaqulu ha anaza. Kata Ali bin Abi Thalib, bukan seorang pemuda yang mengatakan bahwa ini loh bapak saya. Itu bukan pemuda, kata Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi pemuda yang sebenarnya adalah ha anaza. Inilah saya. Artinya adalah potensi dirinya yang ditampilkan, bukan potensi yang ada di belakangnya. Nah, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, itu mungkin termasuk daripada akhlak terhadap diri sendiri. Mengasah, kemudian memberikan ruang untuk diri sendiri untuk berkembang. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau perubahan tidak berasal dari diri kita, lantas dari mana lagi? Kalau bukan dari sekarang, lantas kapan lagi? Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa ketika ada 1000 pejuang kebenaran, maka saya ada di dalamnya. Ketika ada 100 pejuang kebenaran, saya ada di dalamnya. Ketika ada 10 pejuang kebenaran, saya ada di dalamnya. Ketika ada 2 pejuang kebenaran, saya salah satunya. Ketika cuma ada 1 pejuang kebenaran di muka bumi, itulah saya. Akan tetapi, ketika sudah tidak ada lagi pejuang kebenaran di muka bumi, itu berarti saya sudah tidak ada. Nah, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, maksudnya adalah bagaimana agar supaya
Tiap kali ada kebenaran, kita yang memperjuangkan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita terlena dengan tipu daya dunia. Maksudnya adalah, ini termasuk akhlak terhadap diri sendiri. Jangan sampai diri kita ini terlena dengan tipu daya dunia. Misalnya, siswa-siswi sekalian, terutama pada saat pembelajaran daring, virtual, seringnya memegang HP. Ikut-ikut yang ngetren, sehingga melupakan kewajiban sebagai siswa. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena di sini saya juga sebagai seorang guru, melihat situasi siswa pada saat pembelajaran daring seperti ini, ya siswa harus pintar berakhlak terhadap diri sendiri. Karena guru tidak mampu mengajar langsung di rumah masing-masing. Akan tetapi cuma sekedar mengingatkan. Nah, kalau bukan siswa-siswi sekalian yang sadar, maka pembelajaran daring ini bisa dikatakan pasti kalian menganggap bahwa ini semi liburan. Terkadang pembelajaran itu hampir tidak penting lagi bagi kalian. Kenapa? Karena daring juga. Tidak perlu mandi, tidak perlu seragam, sehingga tidak ada semangat dorongan untuk belajar sebagaimana seperti biasanya di sekolah. Pembelajaran daring terkadang membuat kita menjadi malas, sehingga ikut-ikut dengan hal-hal yang sering kita nonton di sosial media, sehingga membuat kita cenderung berpikir ke sana, ingin ikut ke sana, sehingga tanggung jawab kita sebagai siswa terkadang kita lupakan. Ada yang joget-joget lah misalnya, ada yang dan lain sebagainya. Karena kebanyakan libur mungkin dianggap semi libur, nonton drakor sampai berepisode-episode dan lain sebagainya, sehingga tujuan daripada belajar tadi ini hampir dilupakan, sehingga yang diidolakan artis Korea lah misalnya, adegan-adegan di sana terkadang membuat kita ingin ikut seakan-akan larut dan lain sebagainya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, terutama siswa sekalian, hati-hati dengan hal-hal budaya-budaya dari luar seperti itu. Nah, ketika tidak ada pantauan dari guru secara langsung, maka siswa-siswi sekalian akan menganggap bahwa pembelajaran seperti ini hampir tidak maksimal lagi. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memaksimalkan diri, berakhlak terhadap diri sendiri, maka yang terakhir adalah tidak penting berapa besar rumah kita, akan tetapi sebesar apa kebahagiaan yang tercipta di dalamnya. Maksudnya adalah ketika kita mampu menciptakan kebahagiaan kepada diri kita sendiri, maka tidak ada lagi yang kita pikirkan hal-hal yang terjadi di luar sana. Kemudian yang kedua, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak terhadap guru dan orang tua. Ini terutama siswa-siswi sekalian. Akhlak terhadap guru ini sering saya sampaikan kepada siswa bahwa saya tidak peduli siswa itu senakal apa. Saya tidak peduli siswa itu sebodoh apa, setidak pintar apa. Saya tidak peduli siswa itu mampunya segimana, saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah dia mampu menghargai gurunya. Ketika mampu menghargai gurunya,
insya Allah keberkahan akan datang. Pelajaran akan mudah masuk, pelajaran akan mudah diserap, dan lain sebagainya ketika kita mampu menghargai orang yang telah memberikan kita ilmu. Karena siapa yang mengajarkan kita satu huruf, maka itu adalah guru kita. Kita teringat dengan kisah Imam Syafi'i yang terkenal dengan masih berusia 7 tahun, sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Akan tetapi, Imam Syafi'i suatu ketika menerima ilmu dari Imam Malik, gurunya. Di dalam hati Imam Syafi'i mengatakan bahwa suara gurunya terlalu kecil, sehingga tidak terdengar di belakang. Itu padahal cuma gumam dalam hati. Apa yang terjadi, siswa-siswi sekalian, setelah kembali dari pengajian, Imam Syafi'i kehilangan beberapa juz hafalannya. Padahal dia cuma bergumam dalam hati. Apalagi kalau sampai menyakiti hati orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Perlu saya sampaikan kepada siswa-siswi sekalian, menjadi seorang siswa bukan hanya menerima ilmu dari orang yang telah memberikan kita ilmu, bukan hanya menerima ilmu dari guru kita. Akan tetapi bagaimana agar supaya ilmu yang kita terima mendapat keberkahan. Kenapa? Karena banyak kita saksikan di sekitar kita orang yang pintar tapi hidupnya tidak beres. Kenapa? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Cuma mengandalkan kecerdasan saja, kepintarannya, akan tetapi ilmunya tidak berkah karena tidak mampu menghargai orang yang telah memberikannya ilmu. Kemudian yang selanjutnya, akhlak terhadap seorang guru dan orang tua, yaitu dimanapun kita berada, apalagi di sini mungkin ada yang kelas 12, dimanapun kalian nanti akan lanjut, dimanapun akan kalian nanti melanjutkan pendidikan, senantiasa selipkan nama-nama guru kalian di dalam doa. Kenapa? Karena ini bisa menjadi feedback untuk kita. Kita doakan guru kita, dan ilmu yang diberikan akan semakin bermanfaat, terutama mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena terkadang guru itu seperti lampu. Lampu yang berada di bawah sinar matahari. Terkadang pada saat guru kita mengajar, kita tidak mampu merasakan cahaya daripada lampu itu. Karena terhalang oleh cahaya matahari. Kapan itu akan berguna bagi kita? Cahaya lampu tadi yang dipancarkan oleh guru, pada saat kita tidak mampu menemukan sebuah cahaya. Pada saat nanti di luar sana kita tidak akan mampu menemukan sebuah kebaikan, pasti nasihat-nasihat daripada guru kita akan kembali terngiang. Oleh karena itu, makanya sekarang tidak ada istilah mantan guru, mantan siswa. Karena sampai kapanpun ikatan batin seorang siswa dengan gurunya akan selalu terjamin. Sehingga membuat kita tidak hanya pada saat ilmu yang diberikan itu bermanfaat di sekolah, juga nanti bermanfaat pada saat kita keluar daripada sekolah. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yaitu akhlak terhadap masyarakat. Maksud daripada akhlak terhadap masyarakat di sini, orang-orang di sekitar kita juga memiliki hak untuk kita berbuat baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, terutama siswa-siswi sekalian, yang pertama pada saat kita berjumpa dengan orang lain, dimanapun kondisinya, apapun bentuknya, hindarilah yang namanya berbohong. Kenapa? Berbohong, ketika kita berbohong,
maka akan membutuhkan kebohongan lain untuk menutupinya. Itu yang perlu kita sadari. Sehingga kebohongan satu muncul, kebohongan kedua muncul, dan kebohongan-kebohongan selanjutnya akan bermunculan. Sehingga masyarakat, orang-orang di sekitar kita akan sulit untuk mempercayai kita. Kemudian yang selanjutnya, di dalam masyarakat, kita tidak bisa harus ingin bahwa mereka harus sama seperti apa yang kita pikirkan. Terutama yang kelas 3 nanti sudah pergi kuliah, ada yang pergi juga magang misalnya, ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya, jangan sampai kita mengatakan bahwa kamu harus bisa seperti apa yang saya inginkan. Karena di luar sana, kita tidak pernah tahu ada yang pintar sekali, ada yang kurang pintar, ada yang hampir bodoh misalnya, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita satukan menjadi semua yang kita inginkan. Karena kita bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan satu fakta. Tapi kita tidak mampu mengalahkan satu orang yang bodoh meskipun dengan 30 fakta. Nah, perlu disadari bahwa kita harus bisa menerima apa yang terjadi di luar sana. Kemudian yang selanjutnya, memang di dalam kehidupan bermasyarakat, hidup itu terkadang seperti buah. Semakin manis buah tersebut, maka semakin banyak orang-orang yang akan melemparnya. Oleh karena itu, pada saat berjumpa dengan orang di luar sana, jangan kaget pada saat banyak sekali ujian-ujian yang terjadi. Kenapa? Karena banyak yang ingin menjatuhkan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat siswa-siswi sekalian berbaur dengan masyarakat, jangan pernah merasa diri paling benar. Karena kesalahan yang paling besar adalah ketika sudah menganggap diri kita ini benar. Itu kesalahan yang besar. Nah, saya teringat dengan penggal ceramah daripada almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari mengatakan bahwa menjadi orang baik itu bagus. Menjadi orang baik itu benar. Akan tetapi ketika sudah merasa benar, merasa baik daripada orang lain, itu sebuah kesalahan besar. Nah, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana akhlak terhadap diri sendiri bisa berpengaruh kepada orang lain. Apapun yang kita lakukan, kembali kepada diri kita semua. Karena sebenarnya hakikatnya hidup ini seperti kertas hitam putih. Maka tugas kita adalah memberinya tinta yang berwarna. Oleh karena itu, setiap potensi yang ada dalam diri kita, mari kita gunakan. Jangan sampai menjadi siswa yang apatis, siswa yang bodoh amat, terserah apa yang mau terjadi, sehingga keberhasilan orang lain tidak ada kita di dalamnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, serta siswa-siswi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Mungkin karena keterbatasan waktu, juga keterbatasan ilmu yang saya miliki. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan sudah buka MC-nya.
Moderator. Moderator mana ini? Baiklah, mohon izin. Sorry. Mikrofonnya nomor Marsa. Hilang jaringan di Dina. Sudah hidup. Terima kasih atas penyampaian materi tadi. Saya mohon izin Pak, saya sebagai moderator untuk tema hari ini. Di sini mungkin kita bisa saling sharing Pak, dan kepada teman-teman mungkin bisa untuk bertanya-tanya tentang materi tadi. Jadi di sini kita ada dua sesi Pak. Yang pertama tadi penyampaian materi tadi. Nah, yang sesi kedua untuk tanya jawab. Karena tadi sudah masuk di yaitu penyampaian materi dan sekarang masuk ke sesi kedua untuk tanya jawab. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, Pak. Baiklah, dengan tema yang tadi sudah disampaikan, saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk mewujudkan dan menerapkan hal itu di dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa pelajar ataupun sebagai hamba Allah untuk di lingkungan sekitar kita, Pak. Begitu. Langsung kah? Langsung aja ya. Mana tadi orang yang bertanya itu? Moderatornya yang bertanya, Pak. Yang baju kuning nggak, Bu? Iya, Pak. Siapa namanya? Elvina Marsalia. Maksudnya gimana tadi pertanyaannya? Menerapkan. Apa yang mau diterapkan? Mau ceramah tadi gitu maksudnya? Ya, Pak, dari penyampaian materi tadi, bagaimana, kan tadi itu materi tentang akhlak. Tentang akhlak tadi itu, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk menerapkan ataupun mewujudkan hal itu di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin biasanya masih kurang hal itu diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Maksudnya adalah bagaimana cara menerapkan akhlak seperti yang kita kehidupan sehari-hari, termasuk sebagai seorang siswa. Yang perlu kalian lakukan, kita semua lakukan adalah kalian harus selalu merasa kalian yang butuh. Sehingga terutama kepada guru, kalian yang butuh nilai, butuh ilmu, sehingga seakan-akan kalian yang mengejar-ngejar daripada apa yang dimiliki oleh guru tersebut. Jangan kalian merasa bahwa saya kan sekolah karena orang saya ketua yayasan. Saya sekolah karena saya banyak uang. Saya sekolah karena saya dipaksa-paksa orang tua ke sekolah. Tapi tanamkan dalam diri bahwa saya ke sekolah karena saya butuh ilmu, saya butuh nilai, dan lain sebagainya. Dan saya butuh itu semua untuk masa depan saya. Karena kalau tidak mampu kita menciptakannya hari ini, maka tidak akan ada yang mampu kita petik di esok hari. Gimana? Itu saja mungkin. Ya, terima kasih, Pak. Sudah paham nggak? Ya, paham, Pak. Nanti paham.
Baiklah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa aktifkan mikrofonnya atau bisa mengirim pesan di chat komentarnya. Sudah paham semua atau sudah lapar? Boleh dari saya, Pak. Kalau ini sharing, Pak, enggak bertanya kita. Siap, siap. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang kendala besar itu punya potensi tapi tidak mau menunjukkan. Itu pasti semua orang punya kelemahan itu untuk menunjukkan apa sih potensi saya, dan itu pasti kendalanya adalah batin masing-masing mungkin gitu ya. Kalau dari Bapak nih supaya semangat kita untuk menunjukkan potensi kita ada nggak tips-tipsnya gitu Pak, tips untuk supaya kita percaya diri bahwa kita itu mampu sebenarnya kita misalnya kita sebagai moderator saja atau mengisi acara di kegiatan ini, misalnya mau jadi pembaca Al-Qur'annya, padahal kita mampu tapi malu gitu kan, padahal kita mampu. Bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa saya ini mampu tanpa dihalangi dengan maksudnya dengan ya tadi itu misalnya rasa malu dan sebagainya, tetap yakin percaya diri, itu gimana tuh Pak? Oke, itu aja Pak. Oke, tadi dari Waksis Ibu Yani mengatakan bahwa sebenarnya kita semua punya 24 jam yang sama. Semua punya potensi yang sama, tapi terkadang kita malu untuk mengungkapkan, malu untuk menunjukkan, malu dan lain sebagainya. Nah, malu dalam hal ini itu pasti akan berujung dengan hidup akan sendiri, dijauhi oleh orang lain. Makanya pada saat kita ingin hidup bersosial, kita harus tanamkan dalam diri bahwa kita semua sama sebenarnya. Mungkin keburukan bagi kita, tapi kebaikan bagi orang lain. Mungkin keburukan bagi kita, sebaliknya pun seperti itu. Kebaikan bagi kita, tapi keburukan bagi orang lain. Karena kita tidak akan mampu bisa bagaimana supaya orang lain sama dengan pemikiran kita. Makanya tipsnya adalah kita harus lakukan saja apa yang bisa kita masuki. Sehingga tidak menunggu kita harus bisa dulu. Makanya sama seperti pada saat siswa-siswi sekalian pergi ke sekolah, kalau sudah pintar, tidak mesti ke sekolah. Oleh karena itu, coba seandainya siswa-siswi sekalian, aduh saya mau sekolah tapi malu, saya mau pergi cari nilai sama guru tapi malu. Nah, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Makanya kita harus tanamkan dalam diri bahwa apa yang kita tanam hari ini, maka itulah yang akan kita petik esok hari. Keburukan yang kita tanam, maka keburukan juga yang akan kita petik. Sehingga harus menyadari dalam diri sendiri bahwa apapun potensi saya sebenarnya bisa berubah. Dengan cara ala bisa karena biasa. Ketika kita membiasakan sesuatu, maka akan terasa mudah. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang sudah kita kuasai sebelumnya, tapi tidak diulang-ulang. Ini ilmu yang biasa saya dapatkan dari anak-anak yang biasa ikut lomba tilawah dan lain sebagainya itu. Hendy, Nurlinda dan lain sebagainya, mereka sering mengatakan bahwa sehebat-hebatnya kita mengaji Pak, tapi tidak diulang-ulang, maka akan gugup dan lain sebagainya. Makanya potensi dalam diri ini harus tetap dilatih, harus tetap ditunjukkan.
tapi malu. Nah, kalau sudah malu yang berbahasa, yang berbicara, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Tanamkan dalam diri bahwa apa yang orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa. Bahkan prinsip saya waktu kecil, ketika ada orang yang misalnya pada saat terima rapot, ada yang peringkat 1, 2, 3 misalnya dikasih hadiah dan lain sebagainya, saya harus ada di situ di salah satunya. Misalnya di sebuah acara seperti ini, banyak siswa yang dipakai untuk sebagai untuk terselenggaranya acara ini, ada yang MC, ada yang tilawah dan lain sebagainya. Pokoknya saya harus ada di dalam salah satu daripada mereka. Saya tidak mau jadi penonton. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kita tidak mampu menggali potensi yang ada dalam diri kita, maka akan seperti itu nantinya. Jadi kalian harus berani untuk menunjukkan jati diri kalian, sehingga yang tadinya susah pun akan menjadi mudah pada saat kalian membiasakan dan membuang rasa malu tadi. Tempatkanlah malu pada tempatnya. Misalnya malu pada saat ketahuan mencuri, malu pada saat ketahuan dan lain sebagainya yang keburukan, itu wajar kita untuk malu. Akan tetapi pada saat kebaikan, sebenarnya malu itu tidak berguna. Mungkin itu saja Bu, sementara. Nanti selanjutnya kalau belum terlalu. Ya Pak. Silakan moderator dilanjut, cepat ada yang bertanya. Ya Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya, teman-teman siapa tahu masih ada yang mau bertanya, bisa aktifkan mikrofonnya atau lewat kolom chat. Saya Bu. Aditya Ahmad. Ya Pak. Kenal saya. Ya Pak, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak bertemu Pak. Nah, tidak lama-lama amat. Lanjut. Ini saya mau tanya Pak, kalau misalnya kita ingin jadi lebih baik tuh kan, yang pertama tuh mungkin meninggalkan dosa-dosa yang rutin dilakukan. Benar gak Pak? Bagaimana? Kan kalau misalnya kita mau jadi lebih baik tuh, kita harusnya meninggalkan dosa-dosa yang rutin kita lakukan, bisa dikatakan rutin tuh, nah. Seperti meninggalkan sholat 5 waktu, gitu. Ya. Ada gak Pak, kayak misalnya tips-tips supaya kita tuh meninggalkan permanen dosa-dosa yang sering kita lakukan. Misalnya kan minggu ini, sudahlah aku tidak mau sudah lakukan, tapi minggu depannya tetap dilakukan. Oke. Terima kasih Pak. Jadi ini Adit ini kayak radio, suara tanpa gambar. Ya, Muhammad Aditya Ahmad. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar supaya keburukan-keburukan yang kita lakukan dahulu pada saat kita sudah mau berubah itu sudah tidak terulang kembali, sudah tidak tergoda lagi untuk melakukan hal itu. Kuncinya adalah yang pertama, kita harus berusaha dulu untuk meninggalkan yang buruk itu. Yang pertama, berusaha meninggalkan yang buruk itu dulu. Misalnya jarang sholat. Pokoknya paksakan, karena ada kata-kata begini. Terkadang kebaikan itu awalnya memang harus dipaksakan kalau belum terbiasa. Sehingga ketika kita ingin melakukan kebaikan, tinggalkan dulu yang buruknya. Pertama seperti itu, tinggalkan dulu yang buruknya. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita sudah meninggalkan yang buruknya, tentu akan masih terngiang-ngiang.
tidak sholat itu enak loh, tidak capek, tidak puasa itu enak loh. Bisa makan siang-siang, pasti akan ada godaan-godaan itu. Kenapa? Karena sebelumnya kita pernah melakukan. Nah, setelah kita meninggalkannya tapi masih ada terngiang-ngiang, yang kedua adalah menggantinya dengan sesuatu yang baik. Kuncinya adalah sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Gunakan fasilitas, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sarana mendekatkan diri kepadanya. Misalnya kita dilengkapi oleh fasilitas HP di rumah masing-masing. Nah, kita akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin tadinya HP ini hanya kita gunakan untuk tiap kali pegang HP, HP-nya dimiringkan, main game. Dimiringkan, main game. Itu bisa kita rubah. Yang pertama meninggalkan, kemudian yang kedua mengisi, menggantinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya mendownload aplikasi-aplikasi yang bernuansa Islami, yang mungkin terkadang ada notifikasinya, tiap kali ceramah, ada ceramah yang masuk tiap harinya, kita baca lagi. Hal-hal seperti ini yang nanti akan membuat kita lupa dengan kejahilian kita di masa lalu. Jadi menggantinya dengan sesuatu yang baik. Sibukkan diri dengan sesuatu yang baik. Ketika ada terlintas di dalam kepala untuk melakukan sebuah keburukan, pikirkan sesuatu yang lain yang baik. Makanya pada saat kita sibuk sebenarnya, kita tidak akan tergoda untuk melakukan sebuah keburukan. Sama seperti kalian di sekolah, jangan hanya diam saja. Datang ke sekolah, masuk kelas, istirahat, ke Tante Salma, ke kantin, setelah itu pulang, ke kelas, pulang ke rumah. Itu aja tiap hari. Rutinitas tiap hari. Maksudnya adalah sibukkan hal-hal diri ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Masuk pengurus OSIS misalnya, masuk pengurus musola misalnya, masuk kegiatan pramuka dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sibuk dengan melakukan hal-hal yang baik, tidak ada celah untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ini itu saja dulu, Dit. Nanti lanjut yang lain dulu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kembali kasih. Baiklah, kita lanjut. Boleh Buat teman-teman. nambah satu dikit ya? Maksudnya ada hubungannya sama pertanyaannya Adit nih Pak. Kalau Sandi kita Bagaimana, Bu? mengaku ada hubungannya dengan pertanyaannya Adit. Maksudnya dengan jawaban Bapak tadi gitu. Misalnya kita mau melakukan sesuatu tetapi dengan iming-iming hadiah, gimana tuh Pak hukumnya dalam Islam? Kembalikan saja, Bu. Ini sama siswa yang lain juga. Misalnya gini, ada siswa yang pernah tanya saya di situ. Kita fokus saja tentang misalnya yang lomba tilawah. Misalnya dapat hadiah, dapat ini. Padahal itu kebaikan. Itu apa sih namanya ya? Mencari uang dengan topeng. Gimana itu Pak? Dengan topeng kebaikan. Sebenarnya jawabannya simpel adalah innamal a'malu binniyat. Semua kembali kepada niat masing-masing. Nah, saya bilang kalau hal-hal seperti itu, saya jatuhnya kepada bonus bagi saya. Misalnya ada hadiah, itu bagi saya jatuhnya kepada bonus. Maksudnya adalah kita memang diwajibkan untuk kita kerucutkan saja, misalnya contoh yang tilawah tadi ini, kita di dalam Al-Quran dijelaskan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan nada yang indah sehingga orang yang mendengarkan bisa terpengaruh untuk membaca Al-Quran juga. Karena akan berbeda hasilnya pada saat misalnya ada orang yang mualaf, di sampingnya ada orang rajin sekali baca Al-Quran. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, alif, ba, ta, sa. Jadi
kedengarannya, pengaruhnya akan berkurang. Makanya pada saat ada lagunya, ada dan sebagainya, itu akan menambah gairah, menambah semangat orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Akan tetapi mengenai perkara hadiah, bagi saya itu adalah bonus. Akan tetapi, ya kembali lagi ke niat tadi bahwa ketika kita niatnya, saya mau ke Haji Najib lah. Nanti kalau sudah pintar tilawah, bisa dibawa ke provinsi, dapat hadiah, dapat uang, dan lain sebagainya. Nah itu, berangkat dari situ, berarti kebaikan-kebaikan seperti ini pun akan nanti membuat kita rusak di kemudian hari. Kenapa? Karena kita menggunakan sesuatu tidak haknya kita tidak penuhi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mungkin itu saja, Bu. Kembali kepada niat kita masing-masing. Makanya segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, kita harus perbaiki niat dulu. Kenapa? Karena niat dalam hal ini akan menentukan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Setelah niat bagus niat kita, maka akan bagus daripada hasil yang akan kita capai. Ketika niat kita buruk, kita tidak akan susah untuk menemukan sesuatu yang baik pada saat niat kita berangkat dari yang buruk. Ya, Bu. Ya, siap, Pak. Jadi misalnya tadi kan kalau seandainya gini nih Pak, ada sesuatu hal tentang sholat saja gitu, rutinitas di sekolah kan biasanya sholat zuhur tuh berjamaah gitu. Karena mungkin sudah biasa nggak pernah sholat, maaf, misalnya ya, tapi kita paksakan di saat di waktu sholat itu hanya di sekolah. Akhirnya guru mengiming-imingi gitu, sholatlah nanti nilai agamamu 90 misalnya begitu. Itu gimana tuh Pak? Boleh apa tidak? Maksudnya amalnya gimana tuh ya? Kalau dari sisi pahala dan hal-hal seperti itu sebenarnya bisa menjadi langkah awal. Misalnya iming-iming nilai bagus, iming-iming dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita jadikan langkah awal. Akan tetapi misalnya pada saat saya merasakan pada saat di situ anak-anak di absen misalnya, di absen. Kalau tidak di absen alfa, ada namanya absen sholat. Nah, sehingga terkadang ada anak-anak yang bilang, waduh, berarti Pak kita sholat karena absen dong. Nah, saya sampaikan secara perlahan bahwa memang bisa kalian mengatakan bahwa awalnya memang kalian datang sholat untuk karena absen. Nah, itulah gunanya yang namanya pembiasaan. Seiring dengan berjalannya waktu, pembiasaan seperti tadi, kita tetap memberikan masukan-masukan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus berangkat dari niat. Nah, insya Allah yang awalnya tadi cuma sekedar iming-iming, yang cuma sekedar awalnya karena sholat karena absen, insya Allah nanti pada saat akhirnya dia akan sadar sendiri bahwa ternyata sholat itu adalah kebutuhan saya. Guru tadi ini yang menyuruh saya, ternyata cuma sekedar figuran dalam hidup saya. Padahal bermanfaat. Sebenarnya tidak ada gunanya, mereka sebenarnya tidak ada untungnya mereka menyampaikan kepada saya. Karena itu ternyata cuma kebaikan saya ternyata. Nah, mereka akan sadar ketika pada saat proses berjalan, proses berlanjut, mungkin yang awalnya tadi cuma kadar iming-iming, tetap kita berikan masukan-masukan bahwa sholat berangkat dari niat. Kita tetap akan melakukan sebuah kebaikan tanpa harus ada ikut campur daripada tangan orang lain. Itu mungkin. Jadi memang kebaikan itu perlu dipaksa dulu Pak ya, supaya menjadi biasa. Iya, siap. Nah, awalnya memang harus dipaksakan. Ya. Lama-lama akan jadi kebiasaan. Ya, terima kasih Pak. Kembali ke moderator. Untuk teman-teman, tidak ada yang mau bertanya atau
hidupkan mikrofonnya yang mau bertanya. Asrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan penuh keberkahan. Saya mau bertanya, bagaimana caranya menerapkan akhlak kepada teman-teman, orang tua, dan masyarakat di sekitar kita? Terima kasih. Asrullah dari mana? Rumahnya di mana? Di RT3, Pak. Tanah Kuning. Ya, Oh, karena RT3 banyak. Oke, jadi bagaimana caranya menumbuhkan akhlak kepada yang semua yang disampaikan tadi, kepada diri sendiri, kepada orang tua dan guru, dan kepada masyarakat di bulan yang Ramadan. Oke, jadi menerapkan akhlak terutama kepada orang lain, kalau diri sendiri kita sudah paham tadi, menerapkan akhlak kepada orang lain di bulan Ramadan ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, menyadari bahwa begitu mulianya bulan suci Ramadan. Kita tidak usah pikirkan orang lain dulu. Kita perbaiki diri sendiri dulu. Yang harus kita yakin dalam diri bahwa bulan Ramadan sekali dalam 11 bulan. Yang kedua, pahalanya berlipat ganda. Amalan yang sunnah diwajib jadi pahala wajib bagi Allah. Nafas kita itu sudah jadi tasbih pada saat berpuasa. Tidur kita ibadah. Setan-setan semua dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Begitu banyak keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, sehingga akan sayang ketika kita lewatkan begitu saja. Makanya akhlak terhadap diri sendiri dulu, lakukan semaksimal mungkin, mumpung kita masih mampu berjumpa dengan bulan Ramadan. Makanya Nabi sebelum bulan Ramadan, 2 bulan sebelumnya itu sudah mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah dengan bulan Ramadan. Kenapa? Ya tadi bulan Ramadan begitu banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Masalahnya adalah kita harus meyakini dan menyadari bahwa kita adalah makhluk pilihan. Kenapa? Karena Allah masih menyempatkan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu nikmat yang paling besar yang kita miliki hari ini. Kalau kita tidak percaya, mari nengok kiri kanan rumah kita, saudara-saudara kita, masyarakat di sekeliling kita, yang tahun lalu masih sama-sama kita sholat tarawih misalnya, yang masih sama-sama kita puasa, buka bersama, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Tapi mereka juga sebenarnya ingin berjumpa dengan bulan Ramadan 2021 tahun ini, tapi Allah berkehendak lain. Yang pertama kita yakini bahwa Allah sayang kepada kita. Kita harus pergunakan kebaikan itu. Kebaikan bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya kepada orang lain. Nah, setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan tadi ini, tepat waktu, sholatnya selalu di masjid, zuhur, asar, kemudian tarawih dan lain sebagainya, maka orang lain akan ikut kepada kita. Tanpa harus, ayo kita sholat. Tidak mesti. Kita lakukan saja kebaikan di depan mereka, tanpa harus mengajak, karena terkadang ada orang-orang yang ketika kita ajak, mereka merasa digurui, mereka merasa dijadari. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita dulu yang melakukan kebaikan. Maka mereka akan ikut. Nah, akan tetapi, ini yang perlu jadi catatan, ketika kita sudah berani untuk melakukan kebaikan, jangan sampai kalian mengira bahwa keburukan sudah jauh. Jangan kalian berpikir seperti itu. Kenapa? Justru
semakin banyak godaan yang akan datang pada saat kebaikan yang kita lakukan. Semakin tinggi sebuah pohon kelapa, maka akan semakin banyak angin yang menerpa. Harus menyadari hal itu. Jangan sampai sudah mulai berubah, rajin sholat karena menggunakan bulan suci Ramadan, datang teman yang iseng, teman tongkrongan dan lain sebagainya. Alah, bulan Ramadan aja itu. Nanti di luar bulan Ramadan enggak lagi tuh. Dulu enggak begitu, masa berubah? Itu semua bisa mempengaruhi kita saat mau menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu godaan. Itu pasti ada. Dan kita harus mengatasi itu semua. Biarkan saja. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah bagaimana agar supaya kita berjumpa dengan bulan Ramadan tidak sia-sia. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa akan rugi orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi ditinggalkan bulan Ramadan, yang pertama dosanya tidak diampuni, orang tuanya tidak mampu dia masukkan ke dalam surga. Jadi ingat, bulan suci Ramadan adalah ladang bagi kita untuk memperbanyak pahala-pahala yang bisa dilipat gandakan oleh Allah. Nah, semoga dengan bulan Ramadan ini kita keluar, dosa-dosa kita dihapus, sebagaimana bayi yang baru keluar dari kandungan ibu. Mungkin ya, Astagfirullah. Keren pertanyaannya. Baiklah, terima kasih. Buat tadi teman-teman dan Ibu juga tadi sudah bertanya, dan terima kasih jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada? Mungkin sudah tidak ada. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari Aswar. Semoga bermanfaat semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita untuk mengubah akhlak kita menjadi lebih baik yang sebelumnya. Baiklah teman-teman, akhirnya tiba kita di penghujung acara. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita menutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang sudah sempat hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi untuk Bapak Aswar, terima kasih telah menyampaikan materi-materi tadi. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan tadi selama berlangsungnya acara. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Aswar, saatnya sekarang reuni. Iya Bu, saya nggak asing sama muka-muka ini. Pak Fuad, Masya Allah. Pak Fuad. Apa kabar Pak Aswar? Kabar Alhamdulillah. Syukurlah. Cuman masih sepertian dulu Pak. Iya, nostalgia kah kita ini? Nostalgia. Mikrofon. Siapa guru-guru yang hadir Pak? Mikrofonnya belum aktif Pak. Oh, nggak ada suara. Aduh, Pak Abdan menegur Bapak. Raya. Oh, Pak Abdan. Kedengaran Bu. Kenal kah ini? Ini Ibu Asna. Di ruang perpustakaan. Iya, kalau ini Pak. Mana Bu? Yang baru itu, yang baru itu. Biar kenalan. Guru sejarah. Tahu ya. Saya cari di internet. Lihat di internet.
Saya Bapak kenal. Ya. Kalau saya Bapak kenal. Ngapain kenal kau, Pik? Itu mana sih? Ini lupa saya lupa. Kalian nggak kesini? Ya, Apa bilang? lupa. Pak, kalau ini Bapak kenal Pak? Siswa baru Bu ya. Sudah kelas 11 Pak. Sudah kelas 11 Pak. Kelas 11. Oh, enggak dapat saya. Itu angkatannya Zulkifli, Adit. Saya ingat muka kalian ini di SMP aja. Kan waktu masih di SMP saya ingat. Sering ikut pramuka kan? Ingat itu. Angkatannya Fajar ya. Hah? Fajar? Fajar Ramadan. Fajar kan sudah kelas 3, Pak. Kelas 12. Iyalah. Sampai situlah dapat. Ya, itu. Masih kelas 10 mereka. Saya Kelas sudah 10. hilang. Iya, Pak dan. Pak Ali mana Pak Ali? Pak Abdan. Enggak ada suaranya. Pak Abdan manggil Bapak terus, cuma ada suaranya tuh mic-nya. Mic-nya Nggak masuk suaranya, Bro. Gimana? rusak. Ada suaranya Pak Abdan. Oh, Pak Abdan di ruang guru juga. Asal. Mau nostalgia dia. Aswan, Masya Allah, gantengnya Pak. Gelapnya Pak Abdan. salam buat istri Bapak. Alhamdulillah. Bapak nih. Tahayul nih Bapak nih. Salam buat bapaknya Bapak ya. Dari Bapak. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Salam buat keluarga di sana. Ya, Insya Allah Pak. Iya. Segera undangan dikirim. Jangan dibilang sekarang Pak, sempat saya lupa. Oh, undangan ditunggu ya. Ya Pak, siap. Bulan ini. Iya. Kami hadir lewat Zoom. Iya ya Zoom ya. Amplopnya gimana tuh kalau lihat Zoom? Virtual Pak. Virtual juga, aduh. Puasa Eh, Pak. Puasa, Enggak puasa. Pasal di SMK. Iya Pak, di SMK. Oh, sudah masuk ke situ? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini anu kemarin Pak, apa namanya baru selesai latsar. Oh Nah, iya. selamat ya. Yang kemarin ini, yang hari Jumat ini, laporan. Alhamdulillah. Laporan. Selamat. Terima kasih Bu. Ya, rezeki di sana. Rezekinya rupanya di sana. Iya, Sudah pintar. Iya. Jalan-jalan nanti. 2020 kemarin. Sama-sama. Gelap sekali Pak Abdan. Gelap kenapa di sini? Oh, Tentu aja yang gelap. tempatnya yang gelap Pak, tapi wajahnya tetap bercahaya Pak. Fitnah itu. Itu baru kelihatan. Jelas sudah itu. Sip. Ya. Ini Mana yang Ibu Rahma? password. Ibu Rahma mana Bu? Oh, Bu Rahma, lu kok enggak masuk ya? Oh, ada Bu Rahma tuh, Bu Rahma cek. Bukan mikrofon Bu. Video. Mana mukanya Bu Rama? Nggak bisa kalau lagi nggak enak badan. Oh. Apa Bu? Saya menyimak. Terima kasih banyak. Siap Bu. Ya, terima kasih banyak sekali Pak Aswar untuk ini masih pertemuan pertama, masih ada kedua dan ketiga ya. Insya Allah Bu. Ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan lah. Materi tunggal pokoknya is the best lah. Tunggu undangan aja nih. Aswan. Nanti kalau Mana tadi acaranya mau, Ibu? kalau acaranya mau live lewat Zoom, saya bantu Pak.
Kirim linknya Bu ya. Iya. Ada tadi Ibu T2N. Iya, di mana Saya tuh? masih ingat nama Ibu Titin ditulis di colokan itu. Heeh. T2N. Masya Allah. Ada beliaunya. Kayaknya nih lagi di lab Oh, komputer. lab komputernya. Oh, tempat lalu Bu ya. Di ujung. Tidak dalam 2 tahun sudah ya. password sudah PN berarti. Bagaimana Bu? Bapak kita pegawai negeri. Alhamdulillah Bu. Kemarin lulus di sini alhamdulillah. Selamat. Keuntungannya itu Bu. Itulah rezekinya Bapak rupanya di sana. Ya betul, mungkin saya bilang memang ditunjukkan ke sini. Betul. Berarti mau tidak mau harus tetap di situ Pak. Ya mau tidak mau harus di sini dicari. Jadi cari jodoh di sana. Yang mau dicari ini belum ada masalahnya. Tidak ada yang mau nyari balik. Ada sudah itu. Tapi belum ada suaranya. Tenang Pak, nanti ada kalau notif. Pak butuh live untuk acara, kami sediakan Zoom gratis. Difasilitasi Bu ya. Iya, untuk konten Pak. Iya siap. Ada kemarin itu bandnya saya dengar juga kan, wah SMA 1 nih. Sudah lengkap sekarang. Loh, itu anak-anak itu lah Pak yang tadi bilang Pak lupakan dengan saya. Nah itulah yang tukang bandnya. Dia pukul-pukul Iya drum. itulah. Oke Pak Aswar, banyak-banyak terima kasih. Ini sudah mau Siap, zuhur. Kami mohon maaf kalau acara hari ini kurang berkenan. Sama Bu. Mohon maaf. Karena juga kepala sekolahnya nggak hadir di sini karena ada pertemuan juga di Tanjung Selor. Jadi pas, jadi nggak bisa. Ya. Baru Bu ya, baru. Iya, Pak Ugeng namanya dari SMA Tanjung Selor. Pantas hari itu waktu saya lihat bukan Pak Gede lagi. Iya Pak Gede. Pak Gede sudah pensiun kepala sekolah maksudnya. Oh, tapi masih ngajar di situ ya? Masih setia. Mana tadi Pak Gede kayaknya ada deh. Keluar kayaknya sudah. Oh, ada. Tadi ada masuk tapi keluar kayaknya sudah ada. Ada nggak Pak Gede? Oh, sudah live ya, enggak ada namanya Pak Gede. Kenapa kurang siswa yang hadir, Bu? Nah, itu dia. Itulah Pak. Jaringan Pak. Mungkin ya, alasannya jaringan biasa terkadang. Mungkin masih boci. Bobo. Ya, Bu. Cantik. Bobo cantik. Ya, betul. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Ya Bu, sampai ketemu. Ya, kita tutup acara kita hari ini. Semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting, terima kasih. Anak-anakku yang Ibu banggakan, terima kasih sudah hadir. Nanti ada absen untuk siswa peserta didik. Ibu share nanti di grup kelasnya masing-masing. Dan mohon isi semuanya yang hadir hari ini beserta dengan screenshot bukti kehadiran kalian. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.